Selamat datang di nada Aurora. Keraskan volumenya, fokuslah pada ceritanya. Niscaya terornya akan berasa nyata. Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang di nada Sakura. Cerita kali ini di sudut kota Sakura yang selalu sibuk tinggallah seorang pria parubaya bernama Mang Adit. Mang Adit dikenal sebagai pria yang tak banyak bicara, namun memiliki keahlian atau tangan dingin dalam meracik seblak. Kedai kecilnya sangatlah ramai. Seblak Mang Adit adalah satu-satunya tempat di mana orang rela mengantri seblak hingga dini hari. Namun, kesuksesan Mang Adit menjadi duri bagi sekelompok pemuda pengangguran yang sering memeras pedagang di wilayah tersebut. Malam itu, 8 Januari 2026, udara di kota Sakura terasa sangat dingin dan menusuk. 3 orang pemuda dengan pimpinannya yang bernama Baron mendatangi kedai Mang Adit saat ia bersiap untuk tutup. Mereka meminta uang keamanan dalam jumlah yang sangat besar dan tak masuk akal. Mang Adit menjawab, "Maaf Den Baron, hasil hari ini sudah saya tabung untuk biaya sekolah anak saya," ujar Mang Adit dengan suara gemetar dan ketakutan. Mencoba mempertahankan tas yang ada di pinggangnya. Kemarahan Baron pun meledak. Di bawah lampu jalan yang berkedip, kekerasan itu pun terjadi. Mang Adit diperlakukan dengan tidak pantas tanpa belas kasihan. Mereka memukuli pria tua itu hingga tersungkur di atas aspal yang sangat dingin. Dalam keputusasaannya, tangan Mang Adit meraih botol saus cabai dan bubuk kencur rahasianya. Namun, dengan sigap, Baron justru merebut botol tersebut dan melakukan kekerasan kepada Mang Adit. Mang Adit pun roboh di atas aspal dan terluka parah. Dan ternyata Mang Adit pun meninggoy. Aroma kencur dan kuah seblak yang tumpah menyebar di udara. Para pemuda itu pergi ketakutan meninggalkan Mang Adit sendirian. Mereka berpikir mereka telah berhasil membungkamnya untuk selamanya. Namun mereka tidak tahu bahwa sumpah telah terucap, terikat pada rasa seblak yang takkan terlupakan. Beberapa waktu setelah kejadian itu, kota Sakura mulai diselimuti ketakutan. Setiap malam, pada jam yang sama, Mang Adit diserang. Kabut tipis berwarna kemerahan muncul di jalan. Bersamaan dengan itu, suara dentingan sendok dan mangkuk terdengar semakin lama semakin dekat. Ting, ting, ting. Baron, salah satu pemuda yang menyerang Mang Adit, adalah yang pertama merasakan pembalasan dari Mang Adit. Saat ia melewati lokasi bekas dari kedai Mang Adit, ia mencium aroma seblak yang sangat kuat, namun bercampur dengan bau amis yang tidak wajar. Di tengah jalan yang kosong, sebuah gerobak kayu yang tampak kosong berdiri. Terdengar suara dari seorang pria yang seperti memanggil para pelanggannya. Baron pun berbisik, Mang Adit," kata Baron dengan gemetar. Sosok itu menoleh dengan perlahan. Wajahnya terlihat pucat dan kosong. Tangannya yang dingin menyodorkan sebuah mangkok yang mengepulkan uap. Seblaknya dan bumbunya baru diulek. Sebuah suara terdengar di kepala Baron, bukan dari bibir dari sosok itu. Baron pun ketakutan. Baron mencoba lari, tapi kakinya terasa kaku. Ia melihat ke bawah dan untuk sesaat aspal di bawahnya tampak bergelombang
menyerupai kuah seblak yang berwarna merah. Esokan paginya, Baron ditemukan di jalan dengan kondisi yang tidak wajar, seolah ia mengalami sebuah kejadian yang mengerikan. Di sampingnya terletak sebuah mangkok berwarna putih, namun mengeluarkan aroma kencur yang sangat tajam. Sejak saat itu, para pemuda lainnya yang terlibat juga mengalami nasib serupa. Satu persatu, mereka yang berada di kota Sakura mempunyai cerita yang beredar bahwa dendam dari Mang Adit telah menyelimuti kota Sakura. Karena katanya di kota Sakura balas dendam dari Mang Adit masih terasa pedas. Setelah Baron dan kawan-kawannya meninggoy secara misterius, warga kota Sakura mengira teror telah berakhir. Namun mereka salah. Dendam Mang Adit ternyata bukan hanya untuk para orang yang melakukan kejahatan kepadanya, melainkan untuk siapa saja yang pernah menertawakan penderitaannya atau sekedar lewat tanpa peduli saat ia dijahati. Memasuki pertengahan Januari 2026, suasana kota Sakura berubah total. Setiap pukul 11 malam, kabut tebal berwarna merah mulai turun dari arah bukit, membawa aroma kencur seblak yang sangat kuat. Aroma yang kini bukan lagi membangkitkan selera makan, melainkan memicu mual dan kegelapan. Suatu malam, seorang vlogger misteri bernama Aris nekat melakukan siaran langsung di bekas lokasi warung dari Mang Adit. Ia ingin membuktikan bahwa cerita itu hanyalah isapan jempol. Pemerintah kota Sakura sudah memperingatinya, tapi dia tetap melakukan vlog tersebut. Aris mengaku ia bersaksi, ia melihat bahwa Mang Adit melakukan teror di kota Sakura dengan sangat menyeramkan. Ia membawa sebuah pisau dan sebuah pen untuk menakut-nakuti warga di kota Sakura. Pemerintah kota dan para ketua mulai ketakutan. Kota Sakura menjadi kota mati setelah matahari terbenam. Akhirnya, seorang paranormal tua didatangkan untuk berkomunikasi dengan arwah Mang Adit. Di tempat kejadian perkara, paranormal itu melakukan meditasi. Dalam penglihatannya, ia melihat Mang Adit sedang menangis di depan gerobaknya yang hancur. Ia bukan ingin melakukan kejahatan kepada orang. Ia hanya ingin keadilan atas tabungan sekolah anaknya yang dirampas pada malam itu. Mang Adit hanya akan tenang jika tabungannya yang hilang dikembalikan ke panti asuhan tempat anaknya sekarang tinggal, bisik sang paranormal. Warga Sakura kemudian bergotong royong untuk mengumpulkan uang dan mereka mendonasikan semua uang mereka yang telah mereka kumpulkan ke panti asuhan tersebut. Dan menurut paranormal, Mang Adit mulai menerima tentang kebaikan orang-orang di kota Sakura dan dia tidak akan melakukan teror kepada warga di kota Sakura lagi. Namun, jika ada yang berani mengusik anaknya atau para pedagang UMKM di kota Sakura, Mang Adit akan kembali untuk meneror di kota Sakura. Sekian cerita dari Nada Aurora. Tetaplah menunggu dan tetaplah takut karena Nada Aurora memberikan cerita-cerita yang paling seram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.